Ini kebetulan dari Padepokan tahun ini Pak. Jadi kebetulan pencaksilat itu memiliki pusat budaya ini untuk pembinaan atlet itu di Padepokan tahun ini. Ini sudah ada Bapak dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Kemendikbud. Jadi Bapak ini petugas resmi dari Kemendikbud. Untuk lebih lengkapnya, mari kita mulai acara ini yang baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Sampurasun. Amin. Terima kasih atas kedatangannya Bapak, Ibu, dan adik-adik dari Padepokan kita ya, Tamani, sehingga ke Museum Situs Pasir Angin ini. Museum Pasir Angin ini terletak di Desa Cemplang, Kecamatan Cibunggulang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Situs Pasir Angin ini merupakan sebuah bukit ya. Di ketinggian itu kurang lebih 210 meter di atas permukaan laut. Jadi ketinggian itu kurang lebih 210 meter di atas permukaan laut dan memiliki sebuah bukit kurang lebih 500 meter persegi untuk bukit ini sendiri ya. Kalau untuk luasnya itu kurang lebih 1 hektar sampai ke pelosok penduduk sana, perumahan di sana, sampai bawah ini juga yang sawah itu kayak masih termasuk sini. Karena kita kenapa nggak pagar? Karena adanya di bawah kalau itu kan nggak mungkin kita pagar, maka di dinding atasnya aja. Pagar ini sendiri ada 2, zona penunjang yang di bawah dan zona inti ini termasuk zona inti. Situs Pasir Angin ini dulunya merupakan sebuah bukit yang dulu digunakan sebagai tempat ritual pemujaan dulu pada zaman Megalitikum sampai dengan zaman Perdahuluan awal atau zaman logam awal pada waktu itu. Dan pernah diteliti oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional itu pada tahun 1970 sampai dengan tahun 1975 dan menghasilkan beberapa artefak benda cagar budaya ya yang ada di etalase itu. Nah itu pun hanya sebagian kecil aja yang disimpan di Museum Pasir Angin ini. Sebetulnya masih banyak benda-benda cagar budayanya yang hasil temuan di sini. Tetapi barangnya itu, bandanya itu masih disimpan di sana di Museum Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Seperti yang tertera di ini ya, terasi ini topeng emas. Itu hanya ada dokumentasi fotonya aja. Kalau bendanya tidak ada di sini, itu di Museum Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Kemungkinan karena safety dari segi keamanannya ya kurang lebih, ataupun mungkin masih dalam tahap penelitian atau bagaimana, saya kurang tahu. Karena setiap kita mengajukan proposal untuk ditarik ke sini lagi itu belum ada jawabannya buat asli. Nah, di Indonesia sendiri topeng emas ini hanya ada 2 yang ditemukan. Pertama di Museum Pasir Angin ini sendiri sama di Sulawesi. Jadi di Indonesia itu hanya ada 2 ditemukan, di Situs Pasir Angin dan di Goa Sulawesi. Nah, kegunaan topeng emas itu dulunya digunakan sebagai penutup wajah orang yang sudah meninggal. Jadi orang yang sudah meninggal dulu ditutup wajahnya pakai topeng ini ya, topeng emas ini, dengan asumsi arwahnya supaya tidak bertayangan di muka bumi seperti itu. Maka setiap ada yang meninggal ditutup sama topeng emas itu. Jadi topeng ini bukan untuk suku atau raja, bukan. Ini jadi digunakan sebagai penutup muka wajah orang yang sudah meninggal. Enggak, cuma 1 Pak. Cuma 1 ini. Jadi ada yang meninggal ditutupin dulu, setelah beres mungkin dari ritualnya baru dikuburkan atau gimana. Nah, dan setiap temuan artefak-artefak yang ada di Situs Pasir ini kebanyakan itu membujur dari arah timur sampai ke barat daya sana Pak. Jadi dari arah timur menuju ke barat daya yang ada menhir di luar itu batu besar. Jadi konteksnya batu besar itu. Dulu kemungkinan setiap ada ritual upacara keagamannya di sekitar batu itu. Ini pemujaannya, pemujaan arwah nenek moyang mereka yang tujuannya itu untuk mengenang arwah nenek moyang mereka yang sudah meninggal ataupun masih ada seperti itu. Nah, maka dalam satu keluarga misalkan mempunyai beberapa kayak macam benda pusaka atau barang berharga, maka dikuburkan sebagai bekal kubur itu. Nah,
banyak artefak-artefak yang ditemukan sini kebanyakan itu benda-benda pusaka hasil upacara ritual keagamaan seperti dulu. Nah, untuk pertanggalannya yang pernah dibawa itu ya sampel arang ke Australia yang itu 4 arang itu memenuhi pertanggalan yang absolut. Jadi di Pasirang ini kurang lebih 200 sampai 600 tahun sebelum Masehi digunakan sebagai situs pemujaan. Jadi dalam kurun waktu kurang lebih antara 1500 tahun sebelum Masehi terus digunakan sebagai situs pemujaan sampai pada zaman kolonial di sini. Zaman kolonialnya itu pada tahun 1942 di mana Jepang itu akan menduduki lagi Indonesia. Dia datang menyerang dari arah Banten ke sini ya. Nah di sini udah dihadang oleh pihak sekutu, yaitu pihak Australia sama Amerika. Nah bunker-bunkernya juga ada di sekitar sini bekas peperangannya. Itu perang di sini hanya 2 hari 2 malam, tidak lama, 2 hari 2 malam. Dan kontak senjatanya itu di pas di Sungai Cianten yang tadi dilewatin ya mungkin ya, yang ada tugu peringatannya tadi udah. Nah itu kan udah di alhamdulillah udah digeser ke sini ya, itu sama pihak dari Pemda sama masyarakat setempat itu udah alhamdulillah udah digeser, tinggal perbaikan dari tamannya lagi seperti itu. Nah di situ kurang lebihnya dulu dia kontak senjata dan yang meninggalnya itu tidak dikuburkan, kebanyakan itu dihanyutkan di Sungai Cianten. Kemudian Pak repot ya lagi perang, maka kebanyakan dihanyutkan. Nah di sini tidak pernah ditemukan fosil-fosil manusia ataupun apa, nggak pernah ditemukan. Hanya iya mungkin di bawah air. Dan sebagian memang ada yang ditemukan itu juga yang pangkat-pangkatnya lebih tinggi dari duta kolonial Jepang ada di Bekasi sama di Pancoran itu di Monas ada yang di Monas bagian. Nah setelah itu yang diteliti di situ Pasirang ini dari tahun 1971 sampai 2005 terus sampai tiap tahun sekali kita mengadakan penelitian. Sampai terakhir itu tahun 2003 terakhir. Nah sampai sekarang tidak ada kelanjutan lagi karena dari pusat kantornya juga terus berubah terus gitu ya, berubah terus dari pihak dinas pariwisata kita kembali lagi ke kebudayaan, dari kebudayaan kembali lagi ke Mendikbud. Jadi tidak tetap Pak. Kalau dulu kan kita dari dinas depannya ya, dinas kebudayaan dan pariwisata itu mempunyai kantor sendiri, jadi anggaran juga ada ya. Kalau sekarang anggaran untuk penelitian potong sekian persen dulu, nanti ke bawahnya juga sekian persen, jadi sulit sekarang ya untuk mengadakan penelitian, kecuali emang yang sifatnya sangat diperlukan sekali itu bisa seperti itu. Nah sampai di sini dulu, mungkin ada pertanyaan dari adik-adik bapak-bapak ibu-ibu silahkan. Ya, sesi pertama